Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan hari ini saya kasih tema selesai dengan diri sendiri. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, dari ayat ini Paulus ingin memberikan kita sebuah pemahaman tentang bagaimana cara hidup dengan kita selesai dengan diri sendiri. Paulus bukan tidak punya keinginan. Paulus bukan tidak punya kehendak untuk menikmati kehidupan. Tentu dia memiliki prestasi di masa lalu. Prestasinya yang begitu luar biasa dalam kapasitasnya menjadi seorang murid. Ketika dia belajar, dia memiliki keunggulan-keunggulan dalam pemahaman-pemahaman Keyahudian. Semua prestasi ini tentu dirindukan dan diinginkan oleh orang-orang di zaman itu. Tentu menjadi orang yang rohaniawan pada masa-masa itu tentu sangat diagungkan dan dibanggakan. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, ketika dia menemukan siapa Tuhan, maka di sana dia mempercayai bahwa hidup ini sudah bukan miliknya lagi. Hidup ini adalah milik Tuhan. Dan tentu ini tidak datang hanya dalam satu hari. Tentu ini berjalan dalam proses waktu yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya dia menentukan sikap bahwa tidak ada kesenangan yang lain selain Tuhan. Tidak ada kepentingan yang lain selain kepentingan Tuhan. Maka ketika dia menulis kepada jemaat di Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka pandangan ini saya namakan selesai dengan diri sendiri. Karena dengan dia berkata hidup adalah Kristus, berarti hidupnya itu bukan miliknya lagi. Hidupnya itu adalah milik Kristus. Proses ini, saudara, tidak otomatis. Selesai dengan diri sendiri itu tidak otomatis. Selesai dengan diri sendiri itu perjuangannya seumur hidup. Bukan ketika saudara berkata saya mau selesai dengan diri sendiri, otomatis langsung jadi. Saudara harus mengerti bahwa itu membutuhkan proses waktu yang terus menerus dan ketekunan yang harus tetap terus terbangun untuk mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena ketika dia menulis tulisan ini bukan berarti dia sudah tidak digoda untuk kembali ke masa lalu, tidak tergoda untuk hidup dalam kebanggaan-kebanggaan diri. Dia tentu berproses. Dalam proses itu tergoda terus untuk melakukan keinginannya, tergoda terus untuk hidup dalam keinginannya sendiri. Namun dia sedang memilih bahwa hidup ini selesai. Hidup ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Proses ini, saudara, adalah proses yang berkelanjutan. Yang saudara harus pahami begini. Ketika kita mulai mengambil sikap untuk percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, maka saudara harus selesai dengan diri sendiri. Ukuran yang diberikan oleh Paulus bukan hanya ukuran kepada para pendeta. Takaran yang dia mau sampaikan tidak hanya kepada para gembala, tidak hanya kepada aktivis gereja. Takaran yang diberikan oleh Paulus, dan tentu ini juga adalah kehendak Tuhan. Takaran ini diberikan kepada semua orang yang mau percaya dan mau mengikuti Yesus. Kita harus selesai dengan diri sendiri.
Dalam kondisi-kondisi tertentu kita sering tidak bisa selesai dengan diri sendiri. Kadang emosi kita masih lebih kuat. Kita merasa kita masih berhak untuk dendam dengan orang lain. Kita merasa berhak untuk marah dan tidak mengampuni orang lain. Kita marah kepada suami, kita marah kepada istri, kita marah kepada anak-anak, kita dendam, kita dengki kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita merasa kita masih layak dan pantas untuk menghakimi, marah kepada mereka. Tetapi dengan kita mengerti kita mati dengan diri sendiri atau kita selesai dengan diri sendiri, maka kepentingan Tuhan itu di atas segalanya, di atas kepentingan kita. Kita masih merasa berhak membelanjakan apa yang kita miliki, uang yang kita miliki. Kita membelanjakan barang-barang yang kita anggap itu menyenangkan hati kita. Tanpa kita sadari yang kita puaskan itu adalah keinginan hawa nafsu kita dan bukan kehendak dan keinginan Tuhan. Kita tidak memberikan ruang secara proporsional bagaimana uang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita bagikan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita masih merasa berhak untuk memuaskan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Ini namanya tidak selesai dengan diri sendiri. Dengan kondisi hari-hari ini begitu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita dengan apa yang kita miliki seharusnya kita masih bisa untuk berbagi satu dengan yang lain. Tapi kita menutup mata untuk hal ini. Kita merasa kita ini masih layak untuk menikmati kesenangan. Kita bekerja keras, kita berjuang, kita berusaha. Semua yang kita miliki itu adalah hasil kerja keras, layak untuk kita bisa nikmati. Tetapi orang yang mau selesai dengan dirinya sendiri, saudara, tidak lagi berpikiran demikian. Karena ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kondisi hari-hari ini banyak orang, saudara, yang begitu kesulitan makan dan minum. Kesulitan masalah ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan. Kita yang diberkati, yang cukup, kenapa kita tidak berusaha untuk memberkati orang lain? Kenapa kita terlalu egois, memandang diri kita lebih layak untuk menikmati karena itu usaha kerja keras kita? Memang, tetapi bukankah bagian kita untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tentu memberi yang terbaik bagi Tuhan bukan juga nanti di gereja. Tapi orang yang di sekitar kita layak dibantu, seharusnya kita bantu. Karena itu adalah bagian pemberian kita bagi Allah. Orang yang tidak bisa berbagi, saya yakini dia tidak selesai dengan diri sendiri. Kecuali kita memang tidak punya apa-apa. Kecuali kita memang tidak memiliki apa-apa. Dan memang kita tidak bisa berbagi bagi orang lain. Tetapi setidaknya ada doa juga yang kita bisa naikkan. Orang yang masih ego dengan dirinya sendiri, masih memuaskan keinginannya sendiri, tidak peduli dengan kehidupan orang lain, ini sebenarnya tidak selesai dengan diri sendiri. Paulus kalau hanya mengikuti keinginannya, dia boleh saja tidak menginjil. Dia boleh saja tidak berjalan melewati banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Dia bisa saja berdiam diri dengan keadaannya, dia bisa saja dia berlindung dengan segala alasan, segala sesuatu untuk bisa melayani hanya di kalangan-kalangan tertentu dengan kapasitasnya yang luar biasa. Tapi dia tidak memilih itu, saudara. Dia memilih hidup ini hanya untuk Kristus. Jadi kemanapun Kristus mau, ke situ dia pergi. Kadang kita masih egois dengan diri kita sendiri. Kita melayani sesuai dengan moodnya kita. Kalau moodnya kita baik, kita melayani. Tapi kalau mood kita tidak baik, kita tidak melayani. Kalau kita lagi dalam keadaan sehat, baik saja, semua melimpah, kita bersyukur, kita melayani dengan sukacita. Tapi kalau semua keadaan lagi ekonomi tidak baik, keadaan lagi menipis dan semua sepertinya tidak baik saja, kita kendor semangat kita melayani Tuhan. Jangan begitu, saudara. Kenapa? Karena ini berarti tidak selesai dengan diri sendiri. Kadang saya pun ada dalam kondisi seperti itu. Kalau semuanya aman, sukacita, belas kasih, sepertinya saya harus memberi hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Tapi ketika semua selesai, semua habis, tidak ada, kadang semangat kendor. Ketika ada orang menyakiti hati kita, kadang orang fitnah kita, kita kendor, kita merasa
Untuk apa melayani kalau semua sepertinya tidak melihat saya baik dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh demikian. Ketika kita mengambil sikap untuk kita mau memberi hidup bagi Tuhan, ketika kita percaya kepadanya, pergumulan untuk mematikan diri sendiri seharusnya sudah mulai terjadi. Ini tidak berlangsung otomatis, saya katakan. Selesai dengan diri sendiri itu pergumulan seumur hidup. Saudara harus menggumulinya, saudara harus tekun, saudara harus berjuang. Perjuangan ini adalah perjuangan seumur hidup kita. Karena seumur hidup kita pun iblis mau menggodok kita supaya kita jauh dari Tuhan. Tapi kita harus selesai dengan masalah ini. Jadi melalui perenungan hari ini, selesaikan diri sendiri, selesaikan egomu, selesaikan hawa nafsumu. Tinggalkan segala keinginan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan biar keinginan Tuhan saja yang menguasai hidupmu. Roh Kudus pasti menolong kita. Roh Kudus itu adalah pembela kita, penghibur kita, penolong kita, agar kita dapat melakukan kehendak Bapa. Amin.